Kak Alicia, Ya, saya penasaran deh sama yang Kak Alicia bilang kemarin itu minggu lalu itu. Apa tuh? Yang mana tentang sebutannya Ratu. oh, Ratu Dangdut mungkin ya. Iya, Gary mulai error nih. Ratu Him ya Kak? Ratu Ya. Lebah. Iya, ntar disengat Ratu Him. Ratu Lebah Gary. Siapa Iya. Kak? Wah, ini adalah seorang perempuan lagi yang ya dia disebut sebagai Ratu Him. Tahu nggak kenapa? Karena Nggak tahu. seumur hidupnya dia menuliskan, coba tebak ada berapa himne? Berapa Reva? Kan waktu itu kemarin Kak Alicia bilang ada yang 600 kan ya? Ya, dan itu sudah kita bilang banyak kan? Iya. 600-an sudah banyak. Tapi 1.200? dia lebih lagi. Dua kali. 1.200 sangat sedikit kalau dibandingkan ini. 6.000. 6.000 masih kurang. Hah? Tahu nggak dia menuliskan berapa? Berapa Kak? Ada yang mengatakan 8 ribuan, tapi ada yang bilang lebih dari 9 ribu. Wow. Tiap menit langsung keluar lagu kali ya. Dia menuliskan lebih dari 9 ribu him. Kenapa dibilang lebih dari 9 ribu him? Karena gini, karena dia banyak sekali kan menulis himne kan. Iya. Tapi kadang-kadang dia juga merasa nggak enak. Masa terima lagu publisher itu apa ya? Penerbit. Kalau menerbitkan buku-buku himnal itu, masa kalau dikumpulkan himnya, si ini lagi, si ini lagi, si ini lagi. Jadi dia merasa nggak enak, maka dia sering memakai nama samaran untuk menuliskan karya dia juga begitu. Jadi total kalau ditambah-tambahkan dengan nama-nama samarannya itu, ya orang mengatakan bisa lebih dari 9.000 himne yang ditulis oleh Ibu Fanny Crosby. Oh. Kalau ke Alicia ada nama samaran? Nama samarannya nggak ada. Kalau Gary Reva ada nggak? Nggak ada Kak saya. Iya, dia menuliskan nama samaran, kadang-kadang cuma inisial, kadang-kadang ya macam-macam dia menuliskan nama samaran, tapi itu dia yang menuliskan begitu. Ibu Fanny Crosby namanya. Dan juga kenapa dia bisa menulis sampai begitu banyak himne? Karena dia punya umur yang panjang. Oh, memang berapa? Dia meninggalnya umur 95 tahun. Oh. Dan dia menulis mulai kapan? Dia menulis mulai umur 6 tahun. Lebih kecil dari kalian. Iya. Dia sudah mulai menulis himne dari umur dia 6 tahun. Ada gitu yang masih bisa kita nyanyi lagunya dia umur 6 tahun? Banyak banget kalau kamu beli buku himnal itu pasti ada lagu Fanny Crosby di dalamnya. Yang umur 6 Pasti tahun? ada. Yang umur 6 tahun ya. Kalisnya juga nggak tahu itu lagu apa. Cuman karena nggak ada catatannya dia ditulisnya umur 6 tahunnya begitu. Oh. Ya. Bisa ceritakan tentang masa kecilnya Kak? Kan udah mulai umur 6 tahun tuh nulis. Iya, kenapa dia 6 tahun saja sudah mulai berkarya menulis begitu ya. Punya apa namanya? Kita umur 6 tahun kalau anak-anak tuh biasanya ngapain sih 6 tahun? Main congklak. Main congklak. Terus kelereng. Iya. Terus Main main-main lah boneka pokoknya ya. gitu. Tapi dia karena dia ada keterbatasan sehingga dia mempunyai hal-hal lain yang lebih tajam begitu. Maksudnya? Maka maksudnya begini, kalau kita semua indera kita lengkap kan, mata lengkap, telinga mungkin lengkap, dan mulut dan lain-lain. Kalau Fanny Crosby, sayang sekali dia itu tidak punya indera penglihatan. Oh, tidak bisa melihat. Dia buta. Dari kecil? Dari kecil. Nanti harus Kalisya ceritakan ceritanya. Tetapi karena dia matanya tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat dunia ini sejak dia kecil, maka indera-indera yang lain atau kemampuan-kemampuan yang lain jadi lebih tajam deh. Dia punya kemampuan menulis jadi lebih hebat daripada anak-anak yang lainnya karena dia punya keterbatasan mata. Dia nggak punya mata yang seperti anak-anak lain punya mata dan melihat begitu banyak hal, jadi kurang fokus. Nah, dia lebih fokus menulis begitu. Tahu nggak ceritanya bagaimana? Sebenarnya bukan kesalahan Fanny Crosby yang menyebabkan dia buta, dan bukan dari lahir dia buta. Jadi waktu dia masih berumur 6 minggu. 6 minggu itu kira-kira 2 bulan, hampir 2 bulan. Masih bayi? Masih bayi. Dia terkena infeksi mata.
Dan pada saat itu dokter keluarga mereka sedang tidak ada di dalam kota. Maka akhirnya mereka pergi ke satu dokter lagi yang ternyata hanya mengaku dokter, ternyata dia bukan beneran dokter begitu. Dokter palsu? Ya mungkin semacam itu. Lalu dia memberikan suatu obat, sebuah salep yang panas, dioleskan ke matanya. Infeksinya sembuh, tetapi matanya tidak bisa melihat Ya lagi ampun. mulai dari saat itu. Oh, kasihan Sedih sekali, kan? Iya, Kak. Jadi itu suatu hal yang kesalahan yang bukan pada dirinya sendiri, kesalahan ada pada orang lain, tetapi menyebabkan dia tidak bisa melihat dunia ini sejak dia kecil. Tidak bisa melihat apapun lagi. Terus? Lalu waktu itu akhirnya papanya meninggal, lalu mamanya harus bekerja sedemikian rupa karena papanya sudah meninggal, maka mamanya keluar bekerja di tempat orang lain. Fanny Crosby dibesarkan oleh neneknya yang bernama Eunice ya. Ibu Eunice ini akhirnya yang membesarkan Fanny yang masih kecil itu. Nah, Ibu Eunice nenek ini adalah seorang yang saleh, orang Kristen yang begitu baik. Dia mengajarkan Fanny untuk berdoa, dia membacakan Alkitab untuk Fanny, sehingga Fanny pelan-pelan mulai menghafal Alkitab begitu. Lalu diajarkan bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita tetap harus bersandar kepada Tuhan, dan Fanny diajarkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan, khususnya di dalam doa. Dia sangat mengerti yang namanya doa. Begitu. Lalu nenek ini akhirnya nenek ini menjadi semacam mata bagi Fanny. Nenek ini yang nanti menceritakan, hari ini nenek lihat gunung itu bentuknya begini, ada lautan itu bentuknya begini, ada ini dan ada itu, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan dia menceritakan semuanya kepada Fanny melalui kata-kata, karena Fanny nggak bisa melihat. Iya. Fanny nggak bisa melihatnya, maka yang bisa dilakukan hanya dia mendengar dan dia berimajinasi melalui kata-kata daripada neneknya, melalui cerita dari neneknya. Sehingga karena dia dibesarkan oleh cerita, dia juga pintar bercerita jadinya. Dia juga pintar mengungkapkan segala sesuatu melalui kata-kata juga. Karena dia dari kecil sudah mengerti itu, diajar oleh neneknya. Begitu. Oh, gitu, Kak. Terus nanti besarnya dia bisa sekolah? Dia akhirnya masuk ke sekolah. Dia masuk ke sebuah sekolah yang namanya New York Institute for the Blind, khusus untuk orang-orang buta. Dan dia belajar di situ, dan ternyata akhirnya dia menjadi dosen di situ, menjadi guru di situ. Oh ya? Dia menjadi guru selama 23 tahun di sana. Wah. Dia mendedikasikan dirinya untuk mengajar orang buta lainnya. Dan di situ juga dia akhirnya bertemu dengan suaminya, sama-sama orang buta, dan suaminya ini adalah orang yang hebat di dalam musik, adalah seorang musisi. Wah. Dan mereka berdua menikah dan akhirnya mereka membangun keluarga. Begitu. Wah. Untung ya ada sekolah orang buta ya, jadi dia bisa dapat pendidikan yang tinggi gitu ya, Kak Alicia ya? Iya, jadi dia bisa mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga dia juga menjadi orang yang hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang sehat, yang punya mata yang lengkap begitu. Lalu Kak, kali ini mau membahas lagu ciptaannya yang apa, Kak? Ya, Judulnya? lagu ciptaannya terlalu banyak ya, Iya. terlalu banyak sehingga banyak sekali orang-orang itu menyanyikannya. Bahkan presiden-presiden Amerika pun menyanyikannya. Oh, ya? Mereka pun mengenal Oh. Ibu Fanny Crosby ini. Ya, tetapi hari ini Kak Alicia mau ajarkan satu buah lagu saja yang berjudul Blessed Assurance, atau jaminan yang kekal atau jaminan yang mulia. Jaminan apa itu? Bukan jaminan asuransi. Blessed assurance. Assurance-nya bukan asuransi loh, tetapi jaminan di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus ada kekekalan, ada hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah jaminan mulia. Begitu. Oh, cerita ini apa? Terciptanya lagu ini adalah latar belakangnya, Kak? Lagu ini tercipta waktu suatu hari mereka kumpul-kumpul di rumah. Seorang temannya yang juga adalah musisi adalah bernama Ibu Phoebe Palmer Knapp.
Dia ini adalah seorang pianis, seorang musisi. Lalu suatu hari di tengah-tengah kumpul keluarga tersebut, Ibu Knap ini akhirnya duduk di sebuah piano dan memainkan sebuah lagu. Memainkan sebuah lagu, dan itu lagu yang dia main-main begitu saja, nggak ada kata-katanya, belum ada kata-katanya. Lalu dia bertanya kepada Ibu Fanny Crosby, kira-kira kalau kamu mau kasih kata-kata ke dalam melodi ini, kamu mau kasih kata-kata apa ya? Lalu Ibu Fanny berpikir dan akhirnya dia mencetuskan kalimat ini. Dia mengatakan, Blessed assurance, Jesus is mine. Jaminan yang kekal, Kristus itu milikku, katanya begitu. Terus langsung jadi lagunya gitu. Langsung akhirnya mereka berdua main di piano dan Ibu Fanny menciptakan kata-katanya, Ibu Knap itu menuliskan lagunya, melodinya, dan terciptalah lagu ini. Nah, biasanya kalau him itu kadang-kadang yang menuliskan himnya, menuliskan kata-katanya itu berbeda dengan yang menuliskan musiknya. Dan biasanya tulisannya sudah ada, baru kadang-kadang nanti orang-orang musisi itu melihat karya teks ini, karya tulisan ini, dan menuliskan lagu untuk teks ini. Biasanya begitu. Jadi teks ada duluan, baru ada musiknya. Atau musiknya entah ada dari mana, entah dari orang lain, himnya ditulis oleh orang lain, nggak pernah ketemu, lalu akhirnya disatukan begitu. Tetapi lagu ini indah, lagu ini unik karena ternyata diciptakannya bersama-sama. Baik penulis melodi dan juga penulis kata-kata itu duduk barengan untuk menciptakan lagu ini. Blessed assurance, Jesus is mine. Seperti apa lagunya Kak Alicia? Alicia nyanyikan sekali untuk kita semua ya. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Iya. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Wah, lagunya bagus. Lagunya bagus, sangat ceria sekali karena ini mengatakan tentang jaminan yang kekal, jaminan yang pasti hanya ada di dalam Kristus. Sejak Kristus itu jadi milikku, maka aku mendapatkan yang namanya cicipan sorgawi, cicipan kemuliaan yang ada di sorga. Karena kenapa? Karena aku disebut anak yang diselamatkan. Lalu aku dibeli oleh Tuhan atau dilunaskan oleh Tuhan ya. Dan aku dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan dicuci oleh darahnya. Darah Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita. Dan di refnya dikatakan, this is my story, this is my song. Inilah ceritaku, inilah kisah hidupku, inilah yang aku nyanyikan untuk memuji Tuhan. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus yang mati, menghapuskan dosa melalui darahnya, kelahiran baru oleh Roh Kudus. Itu bukan cerita yang hanya cerita saja, tetapi itu adalah ceritaku. This is my story, katanya begitu. Wah, bagus ya. Ya, jadi ini juga bisa menjadi milik kita semua kan? Karena My kita story juga. Ya, my story, your story, and Reva's My story. Kenapa? Karena kita semua mengalami story yang sama, Iya. kisah yang sama, kisah tentang penebusan Tuhan Yesus. Iya. Ya, makanya ini bisa menjadi lagu kita juga. This Iya, is my iya, song iya, juga dong ya kan? Kalau Ibu Fani itu kan katanya umurnya panjang. Dia pernah nggak ya mikir dalam hidupnya pengen bisa lihat Kak? Itu pertanyaan bagus, Gary, dan itu pernah ditanyakan oleh Bapak Dwight Moody. Siapa itu Kak? Bapak Moody ini adalah seorang pengkhotbah besar di Amerika pada abad 19, abad 20 ya. Bapak Moody ini pernah bertanya kepada Fanny Crosby. Ibu Fanny, ini di akhir-akhir hidupnya ya, udah umur 90-an. Ibu Fanny, kalau ada satu permintaan yang boleh kamu minta dan itu pasti bakal dikabulkan, kira-kira Ibu Fanny mau jawab apa? Kalau Gary sama Reva pikir Ibu Fanny bakal bilang apa? Supaya bisa lihat. Supaya bisa lihat.
Bapak Mudi juga mengatakan itu. Bapak Mudi juga pikir pasti Ibu Feni bakal minta penglihatan karena seumur hidupnya dia nggak bisa melihat apa-apa. Ternyata Ibu Feni mengatakan apa? Ibu Feni mengatakan kalau saya mempunyai satu permintaan dan permintaan itu pasti dikabulkan, aku akan meminta seumur hidup saya terus saja buta. Untuk sampai akhir hidup saya mau tetap buta. Hah, kok bisa? Kenapa? Lalu Bapak Mudi mengatakan, kenapa kamu bicara begitu? Kan aneh ya. Orang sudah buta bukan minta penglihatan, tetapi minta tetap buta sepanjang hidupnya. Ternyata dia mengatakan, karena setelah buta bertahun-tahun seperti ini, aku ingin waktu aku buka mata pertama kali itu adalah melihat wajah Tuhan Yesus. Dia mengatakan begitu. Jadi dia pengen waktu buka pertama kali matanya, waktu matanya pertama kali bisa melihat, itu dia melihat wajah Tuhan Yesus. Artinya waktu dia sudah meninggal dan masuk surga dan melihat Tuhan Yesus. Wah, bisa Begitu, ya kan? orang mikir gitu ya? Ya, kalau kita pasti kita minta penglihatan ya. Tetapi Ibu Feni mengatakan, aku mau tetap buta seumur hidupku karena melalui kebutaanku ini aku bisa menghasilkan banyak hymns. Lalu aku ingin waktu buka mata pertama kali melihat wajah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi milikku selama-lamanya, jaminanku selama-lamanya. This is my story. Katanya. This is Fanny's story, this is our story juga. Ini Iya. menjadi story kita bersama-sama, kisah kita bersama-sama. Kita nyanyikan sama-sama ya lagu ini. Ya. Blessed Oke. Assurance, Jesus is mine. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya. Dan waktu This is my story kita nyanyikan dengan keras ya. Oke. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit, washes His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Wah, Giri senang banget ini refrennya. This is my story, this is my song. Wow. Ya, kiranya ini bisa menjadi nyanyian kita seumur hidup kita bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan kekal bagi kita semua. Iya. Terima kasih Kak Alicia. Ya, sama-sama. Kak Alicia juga senang bisa membagikan ini semua kepada kalian. Kami Iya. juga senang Kak mendengarnya. Kak Alicia pamit dulu. Iya. Tunggu, masih ada lagi? Kapan-kapan lah kita lanjut lagi ya. Satu lagi? Satu lagi. Oke. Yeay. Oke. Wah. Lama-lama Kak Alicia nggak pulang-pulang. Cerita terus. Dadah. Dadah, Kak. Terima kasih. Reva, aku seneng banget loh sama refrennya ini. Serius. Iya. This is my story. Menurutmu this is my kalau song. kita duduk di sebelahnya Karut bisa bikin lagu nggak? Hehehe. Karut Iya. suruh main nada gitu terus. Iya, lagu dangdut. Ah. Kita pulang yuk. Ya. Nyanyi refrennya aja sambil pulang. Gimana? Apa Boleh, kamu? boleh. Ya. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior.